Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Mubarakah dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir skripsi saya yang berjudul Pengaruh Virtual Laboratori Karakteristik Gelombang terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MAN 1 Prabu Muli dengan dosen pembimbing 1 Dr. Ketang Wiono SPD MPD dan dengan dosen pembimbing kedua Dr. Anes Abidin Pasaribu MM. Adapun latar belakang pada penelitian ini, yang pertama, 1. Pembelajaran, kedua guru, ketiga media pembelajaran, yang keempat virtual laboratori, dan yang kelima penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan, dengan penelitian adalah penelitian Totiana dan kawan-kawan pada tahun 2012, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kreatif problem solving dengan media pembelajaran laboratorium virtual efektif dapat meningkatkan prestasi belajar materi pokok sistem koloid. Peserta didik kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Karanganyar. Selanjutnya adalah penelitian dari Saparini dan kawan-kawan. pada tahun 2017 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi 0,5% diperoleh nilai T hitung sama dengan 3,89 dan T tabel 1,671. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa penggunaan virtual laboratori dalam pembelajaran hukum Kirchhoff lebih berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan fisika FKIP Unsri dibandingkan penggunaan real laboratori. Hal ini sejalan dengan penelitian Tuisus yang menyatakan bahwa dengan menggunakan virtual menyebabkan dampak positif terhadap prestasi dan sikap peserta didik dibandingkan dengan menggunakan model tradisional. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel terikat, yaitu untuk penelitian terdahulu menggunakan variabel prestasi belajar, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel terikat yaitu hasil belajar. Selain itu, pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada penggunaan model pembelajaran, sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada pengaruh virtual laboratori. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dengan judul Pengaruh Virtual Laboratori Karakteristik Gelombang terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MAN 1 Prabu Muli. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, adakah pengaruh virtual laboratori karakteristik gelombang terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MAN 1 Prabu Muli? Dan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh virtual laboratori karakteristik gelombang terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MAN 1 Prabu Muli. Manfaat penelitian yaitu yang pertama untuk peserta didik, yang kedua untuk guru, yang ketiga untuk sekolah, yang keempat untuk peneliti. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama hakikat belajar, yang kedua hakikat pembelajaran, yang ketiga pembelajaran fisika, yang keempat media pembelajaran, yang kelima laboratorium, yang keenam virtual laboratori, yang ketujuh hasil belajar, dan yang kedelapan hipotesis penelitian. Selanjutnya metodologi penelitian. Variabel penelitian ada dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Populasi dan sampel, populasi seluruh peserta didik kelas 11, sampelnya kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 2. Waktu penelitian, semester genap tahun ajaran 2019-2020. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuas eksperimental design dalam bentuk non-equivalent control group design. Tempat penelitian, MAN 1 Prabu Muli. Selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama, studi pendahuluan. Selanjutnya, merumuskan masalah. Selanjutnya, studi pustaka. Menentukan populasi dan sampel penelitian, menyusun instrumen. Populasi dan sampel penelitian, kelas 11 MIPA di MAN 1 Prabu Muli, menyusun instrumen. Selanjutnya, validasi instrumen penelitian. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pretest. Kelas eksperimen dilakukan pembelajaran menggunakan virtual laboratori karakteristik gelombang, sedangkan kelas kontrol dilakukan pembelajaran langsung. Kelas eksperimen dilakukan observasi, selanjutnya kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan post-test. Selanjutnya dianalisis,
mendapatkan hasil dan pembahasan. Selanjutnya, didapatkan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada dua, yaitu secara observasi dan secara tes. Teknik analisis data ada 5. Yang pertama, analisis data observasi. Yang kedua, uji normalitas data. Yang ketiga, uji homogenitas data. Yang keempat, hipotesis statistik. Yang kelima, uji hipotesis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Deskripsi pelaksanaan penelitian, tempat dan waktu, Man 1 Prabu Mulih pada tahun ajaran 2019-2020, populasi dan sampel seluruh peserta didik kelas 11 MIPA, sampelnya kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 2. Dapat kalian lihat pada tabel 4.1 adalah jadwal kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, deskripsi data penelitian, data tes awal dan tes akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol. Terdapat pada tabel 4.2, hasil tes awal dan tes akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol. Didapatkan rata-rata gain kelas eksperimen yaitu 50,52, sedangkan kelas kontrol didapatkan rata-rata gainnya adalah 34,48. Selanjutnya, analisis data penelitian, uji normalitas data. Tabel 4.3, hasil uji normalitas data. Didapatkan C kuadrat untuk kelas eksperimen, C kuadrat hitung 6,08, C kuadrat tabel 11,07. Keterangannya artinya normal. Selanjutnya, kelas kontrol didapatkan C kuadrat hitungnya 0,219 dan nilai C kuadrat tabelnya didapatkan 9,488 yang berarti keterangannya normal. Selanjutnya, uji homogenitas data. Pada tabel 4.4, hasil uji homogenitas data didapatkan nilai F hitung yaitu 3,8043, sedangkan nilai F tabel didapatkan 4,18 yang berarti itu homogen. Selanjutnya, uji hipotesis. Pada tabel 4.5, hasil uji hipotesis didapatkan nilai T hitung yaitu 7,61 dan nilai T tabel 2,045 yang berarti H0 ditolak. Selanjutnya, analisa data observasi. Berdasarkan hasil jawaban observer sebesar 92%, keterlaksanaan proses pembelajaran antara menggunakan media pembelajaran virtual laboratori dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Melalui uji hipotesis menggunakan uji T dengan taraf signifikansi 5%, baik untuk T tabel dapat dilihat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, di mana nilai T hitung 7,61 dan T tabel 2,045, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan virtual laboratori berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA di Man 1 Prabu Mulih. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Totiana dan kawan-kawan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kreatif problem solving dengan menggunakan laboratorium virtual efektif dapat meningkatkan hasil belajar. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan virtual laboratori terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika, materi gelombang mekanik di Man 1 Prabu Mulih, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan virtual laboratori terhadap hasil belajar peserta didik pada materi gelombang mekanik. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, sebelum menggunakan software virtual laboratori, sebaiknya diberikan dahulu software kepada peserta didik untuk belajar di rumah. Yang kedua, dalam penggunaan virtual laboratori PET, ada baiknya membuat buku panduan cara menginstal dan menjelaskan bagaimana penggunaannya untuk materi yang diajarkan. Yang ketiga, dalam menyampaikan materi pembelajaran fisika, sebaiknya guru fisika lebih inovatif dan kreatif dalam menggunakan media pembelajaran, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar fisika, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Sekian presentasi ujian akhir skripsi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.